Dalam pengembangan obat, prediksi awal sifat farmakokinetik dan sifat toksik sangat penting dilakukan untuk menghindari kegagalan yang mahal dan tidak perlu. Sejalan dengan penambatan molekular, evaluasi kandidat obat umumnya dilakukan melalui analisis sifat kemiripan dengan obat atau drugs likeness dan profil penyerapan, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitas. Evaluasi sifat mirip obat secara umum dilakukan berdasarkan aturan Lipinski atau Rule of Five, sedangkan prediksi ADMET dapat memberikan informasi mengenai bioavailabilitas oral, permisel, metabolisme, eliminasi, dan toksisitas yang menjadi karakteristik farmakokinetik dan farmakodinamik dari sebuah molekul obat. Aplikasi yang digunakan, perangkat lunak yang digunakan adalah ADMET-Lab, yaitu sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengevaluasi sifat-sifat absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi beserta toksisitas dari kandidat senyawa obat. Nah, jadi ADMET-Lab ini adalah versi yang lebih canggih dari ADMET-Lab yang digunakan secara luas untuk sistematis sifat-sifat ADMET, serta beberapa sifat fisikokimia dan kecocokan kimia obat. ADMET-Lab 2.0 menawarkan model prediksi, penjelasan, dan mode evaluasi batch untuk 17 sifat fisikokimia, 13 ukuran kimia obat, 23 titik akhir ADME, 27 titik akhir toksisitas. Di ADMET-Lab 2.0 ini juga dapat membantu ahli kimia obat dalam mempercepat proses penelitian dan pengembangan obat. Senyawa yang digunakan pada kelompok kami yang pertama itu adalah niajirin, termasuk dalam senyawa organik yang dikenal sebagai glikosida fenolik. Niajirin adalah senyawa organik yang mengandung struktur fenolik yang melekat pada gugus glikosil. Niajirin ini dapat ditemukan pada tanaman kelor seperti pada daun, buah, serta biji. Selanjutnya yang kedua ada senyawa lupeol, merupakan senyawa triterpen. Lupeol telah terbukti menunjukkan berbagai aktivitas farmakologis dalam kondisi in vitro dan kondisi in vivo. Ini termasuk aktivitas yang bermanfaat melawan peradangan, kanker, radang, sendi, diabetes, penyakit jantung, toksisitas ginjal, dan toksisitas hati. Lupeol ditemukan dalam sayuran seperti kubis, putih, lada, tomat, dan buah-buah seperti zaitun, arah, mangga, serta tanaman lainnya. Selanjutnya, senyawa yang digunakan adalah beta-sitosterol. Ini adalah salah satu dari berbagai zat nabati yang dikenal sebagai fitosterol. Struktur kimianya mirip dengan kolesterol yang dibuat oleh tubuh kita, sehingga bisa menghambat absorpsi kolesterol oleh darah. Kolesterol yang tidak terabsorpsi oleh darah tersebut kemudian akan diekskresikan keluar tubuh. Secara alami, beta-sitosterol ditemukan pada tanaman. Beta-sitosterol dapat dikonsumsi melalui sumber makanan seperti minyak nabati, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga tersedia dalam bentuk suplemen. Zat beta-sitosterol tersebut juga diduga berpengaruh pada penurunan kadar kolesterol darah. Selanjutnya, senyawa naftokunion dikenal sebagai antimikroba, antifungial, dan antiparasitik. Selain itu juga dikenal sebagai antioksidan, anti kanker dalam bentuk glikosida. Langkah pertama ialah dengan membuka server PubChem sehingga
muncul tampilan seperti berikut. Copy pastekan CID dari struktur senyawa yang ingin dicari di kolom, klik search, lalu klik judul compound dengan CID yang sesuai, pilih names dan identifiers-nya, lalu klik canonical smells-nya, simpan canonical smells-nya dengan cara mengcopy. Selanjutnya, untuk prediksi ATME ialah dengan membuka server ATMATLAB. Kemudian klik Predict New Compound, klik Smells. Selanjutnya, pastekan canonical smells yang telah disimpan sebelumnya ke dalam kolom Smells, lalu klik Get Prediction. Selanjutnya, hasil akan langsung muncul, kemudian screenshot data yang dibutuhkan. Perbandingan hasil analisis ATMAT. Aturan Lipinski. Aturan Lipinski dapat menentukan dan mengevaluasi senyawa dengan aktivitas tertentu, dapat menembus membran atau tidak bila diberikan secara oral. Pada hasil analisis senyawa X, semua parameter terpenuhi, kecuali parameter donor hidrogen. Akan tetapi, walaupun satu parameter tidak terpenuhi, senyawa X tetap dianggap memenuhi aturan Lipinski. Prediksi, absorpsi, distribusi, dan toksisitas. Berdasarkan hasil perbandingan jurnal dengan analisis yang dilakukan untuk prediksi ATMAT, kita dapat mengetahui bahwa pada senyawa yang dianalisis, yaitu senyawa X, pada nilai human intestinal absorption
memiliki nilai yang buruk karena berada pada rentang 0-20%. Nilai HiA menunjukkan derajat penyerapan zat aktif dalam usus manusia. Untuk nilai Permes KO-2 didapatkan nilai min 4,62 x 10⁻⁻⁶ yang menggambarkan nilai permeabilitas yang rendah dan sulit untuk menembus membran sel. Pada analisis distribusi, nilai plasma protein binding atau ppb senyawa X memiliki nilai ppb 95,41%. Nilai ppb ini mempengaruhi sifat farmakokinetik dan farmakodinamik obat sehingga senyawa X terikat kuat dengan protein plasma karena nilai ppb senyawa X besar dari 90%. Untuk nilai blood-brain barrier atau BBB, hasil analisis senyawa X mendapatkan nilai 0,36, di mana nilai tersebut dianggap mudah melewati saluran darah otak sehingga obat terdistribusi baik ke otak. Parameter toksisitas menggunakan uji Ames di mana untuk menilai potensi mutagenik suatu senyawa dengan menggunakan bakteri. Hasil positif pada analisis senyawa X menunjukkan bahwa senyawa tersebut mutagenik dan dapat bertindak sebagai karsinogen. Jadi untuk kesimpulannya, dari ADMET prediction kita dapat mengetahui apakah suatu senyawa memenuhi aturan Lipinski serta parameter ADMET. Nilai pada parameter ADMET sangat beragam, tetapi yang paling sering digunakan pada absorpsi adalah nilai HiA sera KO-2, pada distribusi adalah PBB dan BBB.